Selamat datang di channel Kayden Harvey. Film kali ini menceritakan tentang pengusiran iblis dengan metode eksorsis, memiliki alur cerita yang cukup menegangkan. Sebelum dimulai, silahkan di-subscribe, like dan share kalau menyukai video ini. Terima kasih. Tanggal 4 Juni tahun 1987, Romo Amorth datang ke rumah penduduk yang mengalami kerasukan iblis. Saat tiba pendeta memberitahukan kalau dia menunjukkan tanda-tanda kerasukan, dia berbicara bahasa Inggris. Romo Amorth bertanya apakah dia sebelumnya berbicara bahasa Inggris. Dijawab tidak oleh pendeta itu. Lalu Romo menghampiri gadis kecil dan bertanya sedang menggambar apa, dijawabnya burung. Kemudian dia meminta kepada gadis itu, "Apa kau bisa berdoa Bapa kami?" Dan dijawabnya bisa. Romo berkata untuk membantu kakaknya dengan berdoa Bapa kami berulang kali dan jangan terpengaruh. Lalu mereka berdoa. Romo meminta pendeta membawakan babinya. Kemudian dia menemui pemuda yang kerasukan dan membuat tanda salib. Pemuda itu berkata, "Aku Legium, aku setan." Amorth berkata, "Sulit dipercaya. Kalau kau setan siapa nama aku?" Pemuda itu menghindar dari pertanyaan lalu ditunjukkan tanda salib, yang membuat setan itu diam. "Jawablah aku setan, kenapa kau merasuki anak ini? Kenapa bukan orang yang lebih penting, kenapa tidak kau merasuki Romo Gianni?" Setan itu marah dan berkata, "Aku bisa merasuki siapa saja yang dia mau." Amorth tidak percaya. "Apa kau bisa merasuki babi itu? Tunjukkan kalau kau pangeran kegelapan. Rasuki babi itu, buktikan." Saat setan itu merasuki babi itu kemudian ditembaknya babi itu. Ada keluarga terdiri ibu dan dua anak yang mendapat warisan dari suaminya berupa sebuah kastil tua. Mereka akan menempati kastil itu yang sekarang ini sedang direnovasi. Saat sampai di lokasi dia bertemu Carlos yang membantu merenovasi kastil dan memperkenalkan seseorang, Romo Esquivel, lalu mereka berkenalan. Carlos hanya mengajaknya berkeliling dan mampir untuk menyambutmu dan keluargamu di keuskupan, kata Romo. Julia berkata biara ini sebenarnya milik keluarga suaminya dan kami baru saja mewarisinya. Lalu Romo Esquivel pamit untuk pulang, jika memerlukan sesuatu silahkan menghubunginya. Sedangkan Amy dan Henry sedang berada di atas mencari kamarnya. Sekarang ini Romo Amorth akan disidang meminta penjelasan karena melakukan eksorsis tanpa izin, dengan menggunakan pengorbanan hewan, tetapi Romo Amorth mengatakan itu bukan eksorsis. "Aku memakai psikologi primitif dan kekuatan sugesti." Romo Sullivan berkata, "Kau menyebut dia setan dan menyuruh dia menunjukkan kekuatannya, mengapa melakukannya?" Amorth berkata, "Eksorsis tugasku, tetapi sebagian tugasku tidak memerlukan eksorsis, hanya butuh sedikit percakapan dan kadang sedikit pertunjukan." Romo Sullivan menganggap iblis tidak nyata, ini saatnya meninggalkan keyakinan usang itu, dan meminta secara resmi posisi kepala eksorsis dikosongkan. Kemudian Amorth bertanya kepadanya jika iblis tidak nyata, gunanya peran gereja apa? Mereka diam tak menjawab. Saat Amorth akan meninggalkan ruang sidang, Romo Sullivan meminta menghormati atasannya. Amorth dengan marah mengatakan bahwa dia adalah kepala eksorsis Vatikan. Dia ditunjuk langsung oleh Sri Paus. "Jika kau punya masalah denganku, bicaralah dengan bosku," lalu pergi meninggalkan mereka. Sekarang ini Henry sedang berkeliling melihat-lihat. Saat di bawah tanah dia mendengar sesuatu dan melihat sebuah lubang kecil, terlihat sebuah simbol yang bergerak. Julia seperti mendengar sesuatu, saat mengecek ruangan semua kosong, lalu ke kamar Henry untuk melihat ternyata sedang tidur, lalu mencium Henry dan pergi. Di bawah tanah, petugas melihat sebuah lubang, saat memeriksanya menggunakan sebuah pematik malah terjadi ledakan, membuat pekerja itu dibawa ke rumah sakit, sedangkan mandor menarik semua timnya dari tempat ini. Sedangkan di kamar, Henry seperti orang kejang-kejang, Amy berteriak ke ibunya, ibunya panik. Sesaat Henry kembali tenang, kemudian dia berkata kalian semua akan mati, lalu Henry melukai wajahnya. Mereka membawa Henry ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter berkata semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Dokter bertanya apa dia mengalami trauma. Julia mengatakan semenjak ayahnya meninggal setahun lalu dia sudah tidak berbicara. Lalu dokter memberikan obat bius jika dia masih melukai dirinya. Saat ini Julia sedang menelpon seseorang untuk meminta bantuan agar Henry dapat bantuan, sedangkan Amy saat ingin mengambil es batu, tiba-tiba lampu padam, lalu dia pergi ke bawah untuk menyalakan kembali. Sedangkan ibunya saat memeluk Henry, tiba-tiba tangan Henry memegang dada ibunya, membuat ibunya kaget. Harry berkata kalau dia lapar, "Kau tidak pernah memberinya susu." Ibunya mundur dari ranjang. Henry berkata bawakan pastor itu sembari membuka bajunya yang ada tulisan benci.
Sekarang Julia membawa Romo Esquibel untuk menemui Henry. Saat masuk menemui putranya, malah dilempar keluar. Kau membawa pastor yang salah. Di Itali, Amort bertemu dengan Sri Paus. Sekarang Bapak Paus memberitahu ada sebuah kasus yang perlu ditangani, seorang anak di Spanyol. Ada sesuatu di sana yang sangat mengusikku. Peristiwa itu terjadi di Tanah Suci Biara San Sebastian. Tempat itu sebelumnya memberikan gereja sebuah masalah. Aku merasakan ada iblis besar datang dari sana, dan hanya bisa diselesaikan dengan bantuanmu. Aku akan membantu menyelidikinya selama kau dalam perjalanan. Pergilah ke Spanyol dan bantu anak itu. Tapi hati-hati, iblis itu sangat berbahaya. Sekarang ini Amort menuju ke rumah Julia, anak yang kerasukan iblis. Di sana Amort ditemui oleh Romo Esquibel. Kemudian Esquibel memberitahukan ke Julia kalau gereja mengirimkan seseorang untuk masalah ini, lalu mereka saling berkenalan. Julia bingung kenapa gereja tertarik dengan masalah anaknya. Dia hanya ingin anaknya sembuh. Amort berkata jika mengizinkan dia bertemu dengan anaknya, dia akan memberikan saran dan nanti kau bisa melakukan apapun sesukamu. Saat dia masuk ke kamar Henry, Amort mengambil kursi dan duduk di sebelah Henry. Pada saat berdoa, iblis itu bilang tidak berguna di sini. Amort menunjukkan kepingan lambang salib lalu mata Henry berubah. Amort bertanya siapa kau, dan kenapa merasuki tubuh anak ini? Dijawabnya aku adalah kematianmu dan aku menikmati merusak tubuh tak bersalah ini. Tetapi aku lebih suka menantang seorang eksorsis. Amort bertanya apa tujuanmu? Dijawabnya aku di sini untukmu. Berarti kau tahu siapa namaku? Kata Amort, sang iblis mengatakan kalau aku tahu rohmu dan setiap dosa memalukanmu. Dosa-dosaku sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Apa kau takut Yesus Kristus? Sang iblis berkata Yesus tidak ada di sini. Lalu dia menjatuhkan salib Yesus. Amort bertanya siapa namanya, kecuali kau takut menyebut namamu. Iblis berkata kalau dia tidak bodoh yang kau yakinkan masuk ke dalam babi, namaku adalah penghujat, namaku mimpi buruk. Amort berkata mimpi burukku adalah Perancis menang Piala Dunia. Leluconmu tidaklah lucu. Gabriel, aku juga tahu mimpi burukmu, tunjukkanlah dirimu penakut. Lalu iblis itu mengeluarkan bangkai burung dari mulutnya. Waspadalah, dosa-dosamu akan mencarimu. Aku akan menunggumu Gabriel. Lalu Romo Amort keluar kamar. Amort bertanya kepada Romo Esquibel, apa ada menyebut namanya ke siapapun yang ada di rumah ini, karena iblis ini mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Semakin tinggi iblis itu semakin banyak akses yang dia miliki. Esquibel bertanya kenapa iblis itu merasukinya, aku akan bicara kepada ibunya, mencari tahu mengapa iblis itu memilih Henry, kata Amort. Saat berbicara kepada ibunya, dia menjelaskan kalau ini bertentangan, tetapi putramu sedang dalam pengaruh iblis yang kuat, akan berakibat fatal jika memindahkannya dari sini. Satu-satunya cara agar putramu bisa kembali hanya lewat iman. Amort bertanya apa terjadi sesuatu kepada Henry. Julia menceritakan kalau dia mengalami kecelakaan mobil yang juga menewaskan ayahnya. Dia melihat ayahnya tertusuk, ingatan itu adalah iblisnya. Amort berkata, trauma yang dijelaskan bisa jadi gerbang bagi si iblis dan itu bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi rentan. Aku tidak akan menyerah padamu dan putramu. Ami mendengar sesuatu di kamar Henry. Saat melihatnya dia terkejut karena suara Henry berbeda dan berkata aku di neraka. Ami langsung lari ke kamarnya. Tiba-tiba telepon berbunyi, terdengar suara ayahnya tetapi langsung berubah dan berkata kalian semua akan mati. Ami berteriak sambil membanting teleponnya, lalu berlari ke ibunya dan menceritakannya sambil menangis ketakutan. Sekarang ini mereka harus mencari tahu siapa nama iblis itu untuk mengusirnya, karena nyawa Henry terancam. Dengan terus berdoa, iblis itu akan mempertahankan diri karena iblis tidak memahami penderitaan, pada akhirnya dia akan menyerah karena tidak tahan dengan derita doa. Sebelum memulai, kau harus mengaku dosa terlebih dahulu kata Amort kepada Esquibel. Iblis bisa mencium dosa-dosa kita yang belum diampuni, lalu saat selesai pengakuan dosa, Amort bertanya pengusiran setan apa yang dia tahu, ternyata Esquibel tidak tahu. Amort meminta berdoa saja terus-menerus walau mendapat tekanan dari iblis, jangan terlibat apapun dan jangan tanggapi apa yang dikatakan atau lakukan, kau harus menjadi kepala batu dan keras hati. Iblis berkata kau membawa teman, Gabriel, dia terlihat ketakutan. Iblis berkata kalau dia tidak cocok menjadi kepala eksorsis karena seperti seorang penakut. Lalu mereka mulai berdoa, iblis itu mulai merintih, tiba-tiba lampu padam,
saat Amort menyalakan pencahayaan ada seorang wanita muncul di hadapannya yang dulu pernah ditangani olehnya, membuat Armor diam terpaku. Lalu lampu kembali menyala, sang iblis mulai menceritakan dosa Esquibel, membuatnya panik dan mencekik iblis itu, lalu ditariknya Esquibel dan keluar dari kamar. Aku akan menghancurkanmu, gereja sucimu akan runtuh dari dalam, kata sang iblis sambil tersenyum puas. Esquibel mengakui semua yang telah dilakukan, dan menyesal atas dosa-dosanya, lalu Amort mengatakan semoga Tuhan mengampunimu dan menuntunmu kehidupan kekal. Esquibel bertanya siapa Rosaria, Amort berkata dia gadis yang seharusnya kubantu, iblis memakai ingatannya untuk menipuku, karena iblis bisa merasakan penyesalan kita dan memakainya untuk melawan kita. Anak ini waktunya sudah tidak lama, kita harus menemukan nama iblis itu. Tiba-tiba Amort memikirkan ucapan iblis itu tentang kau mengambil umpannya. Iblis itu punya rencana besar. Aku harus memeriksa sesuatu di taman yang tadi aku lihat. Amort meminta Esquibel berjaga di depan pintu, karena anak itu masih dalam bahaya, kita harus melindunginya dengan segala cara. Sekarang Amort memeriksa sumur, ternyata ada segel Vatikan, dia teringat ucapan Sri Paus kalau tempat ini pernah memberi gereja masalah. Amort berusaha membuka segel tersebut dengan menariknya dengan motor, saat terbuka dia melihat banyak tengkorak tersusun rapi di dalam sumur, lalu mencoba membakar kertas yang dilempar ke dalam sumur, malah terjadi ledakan besar. Sedangkan di dalam biara, Esquibel memeriksa Henry, saat mendekatinya tiba-tiba iblis itu menggigit telinganya sampai berdarah. Sedangkan Julia saat tidur seperti ada yang memeluknya lalu menariknya ke dalam ranjang, untung Amort datang tepat waktu, langsung menariknya. Sedangkan Amy mendengar suara ketukan pintu, lalu tiba-tiba Amy dilempar sampai jatuh dan muntah darah. Lalu dia bersembunyi di lemari tetapi dia tetap diikuti. Mereka mendengar Amy berteriak minta tolong, Esquibel dan Amort menghampirinya, saat mendobraknya Amy langsung keluar. Seorang Martin membawakan sebuah catatan tentang biara yang dikunjungi Amort, saat membacanya terdapat surat tersimpan di dalamnya. Sri Paus terkejut saat membacanya dan menyebut nama Gabriel, lalu pingsan. Kau tahu kenapa iblis melakukan ini? Untuk kekacauan dan pengalihan, iblis merupakan penipu ulung, iblis bisa membuatmu melihat sesuatu dari masa lalu untuk menipu kita. Mari kutunjukkan sesuatu apa yang kutemukan, saat menunjukkannya menggunakan senter, Esquibel berkata itu segel inkuisisi Spanyol. Pasti ada sesuatu di bawah sumur yang disembunyikan, lalu mereka mencari jalan masuk, mereka melihat sebuah lubang dan ada segel Vatikan. Mereka menghancurkan tembok lalu terdapat sebuah pintu, saat mendorongnya terdapat sebuah ruangan besar dengan sebuah tengkorak, di dalam sebuah kurungan ternyata adalah pelindung akhir dengan menggunakan cincin kardinal. Mereka melakukan ini saat pengusiran setan gagal, supaya iblis tidak kabur. Coba buka gerbangnya, tetapi terkunci, lalu Amort mencoba mencari kunci di tubuh tengkorak dan ketemu tersimpan di dalam perut. Dan gerbangnya terbuka. Di kapel Julia mendengar suara Amy tertawa, Julia menyiapkan obat bius. Saat dicek ke kamar Henry, ternyata Amy sedang tertawa sedangkan Henry menatapnya dengan tajam. Saat ditanya oleh ibunya, mereka menjawab bersamaan, lalu Julia menarik Amy dengan cepat, saat itu juga Amy langsung sadar. Julia langsung terpental dan seperti dicekik oleh iblis, tak berkutik. Sedangkan di rumah sakit, Sri Paus mencoba berkata sesuatu dengan terbata-bata menyebut Gabriel, lalu Sullivan dengan marah mengatakan masalah apa lagi yang dia berikan kepada kita. Sri Paus tiba-tiba muntah darah mengenai wajah Sullivan. Sedangkan di dalam bawah tanah, bau gas dan belerang semakin kuat, kita semakin dekat dengan neraka. Saat menuruni tangga, mereka melihat mayat yang merupakan rahib de Ojeda, salah satu eksorsis terhebat sepanjang masa. Amort melihat ada buku hariannya, dan membaca isi buku tersebut. Pada tahun 1475 rahib mengalami kerasukan, dan segala yang terjadi setelah itu adalah pekerjaan iblis. Berabad-abad persekusi dan penyiksaan kejam dilakukan inkuisisi, semuanya dimulai oleh rahib dan dilakukan atas nama Tuhan oleh iblis. Vatikan pasti mengetahuinya dan gereja menutupinya, mereka mengubur kebenarannya di sini, pekerjaan konstruksi di sini yang telah membebaskan iblis itu. Esquibel menunjukkan sesuatu kepada Amort, saat melihatnya sudah ditemukan nama iblis itu, Raja Neraka Asmodeus. Tiba-tiba iblis itu berteriak, Julia dan Amy terlepas, semua kaca pecah,
ibunya meminta Amy menyuntikkan obat bius ke Henry, saat itu juga mereka mengikat Henry dengan kain. Saat sudah menemukan namanya, Esquibel teringat bahwa iblis itu meminta membawakan pastor itu. Dia menginginkan Amort, dia memangsa ahli eksorsis untuk bisa menyusup ke gereja. Sekarang kita bisa mengalahkannya dan menyelamatkan anak itu, satu-satunya yang bisa mengalahkan kita adalah diri sendiri. Lalu Amort melakukan pengakuan dosa kepada Esquibel, menceritakan semua beban yang ada di pikiran dia selama ini. Sekarang mereka bersiap melawan iblis itu. Amort memberikan Esquibel medali mujizat, api suci pelindung, memberikan tanda salib kepada Julia dan Amy. Iblis memakai akal sehatmu untuk melawanmu, jangan percaya apa yang kau lihat dan dengar, tugas kita menyelamatkan anak itu, kata Amort. Amort menyuruh Julia dan Amy berdoa untuk Henry, sedangkan iblis meminta kepada Gabriel supaya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kau tahu apa yang kuinginkan, katanya. Pada saat semuanya sedang berdoa, iblis berkata seharusnya kau mengaku dosa kepada gadis itu, menunjuknya ke atas. Amort langsung terpaku dan mengatakan kalau kau tidak ada, kau hanya ada di pikiranku. Lalu iblis juga membuat pikiran Esquibel ke dosa yang pernah dia lakukan. Amort meminta untuk fokus berdoa, dan berteriak Asmodeus Raja Gehenna, inilah salib Tuhan. Lepaskan anak itu dan enyahlah dari cahaya Tuhan, tetapi iblis tetap tidak mau keluar. Lalu mereka berdoa salam Maria, sang iblis berkata kalau dia Asmodeus, Raja Neraka, tiba-tiba meronta-ronta dan mulutnya terbuka lebar, lalu pingsan. Henry memanggil ibunya dan meminta tolong. Amort meminta Julia berbicara kepada Henry. Cinta seorang ibu tidak pernah gagal, lalu Julia berusaha berbicara kepada anaknya, tetapi ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh Henry. Amort menyuruh Henry berusaha melawan. Tiba-tiba Henry tidak sadarkan diri. Mereka mendekati Henry, saat melihat tubuhnya tertulis kalau Tuhan tidak ada di sini. Ternyata iblis itu ada di dalam tubuh Amy juga, kemudian menyerang Julia, saat Esquibel ingin membantu Julia. Leher dia terlilit oleh syal dan menggantung. Iblis menyerang Amort dan meminta untuk menyerahkan dirinya. Amy menyerang ibunya, Amort meminta untuk melawan. Jangan kehilangan iman, Julia meminta Amy kembali sambil memegang wajahnya tetapi tangannya digigit sampai berdarah. Kemudian Amort berkata lepaskan mereka, kau hanya menginginkan aku. Lalu iblis memegang wajah Amort dan mulai merasukinya, sedangkan Amy dan Henry sudah sadar. Amort sambil memegang salib dengan tatapan kosong, menyuruh Esquibel mengambil salib yang ada di tangannya dan menyuruh mereka semua pergi dari sini. Lalu mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Saat ini jiwanya sudah dikuasai oleh iblis, Amort berusaha melawannya. Untuk menggagalkan rencana iblis, dia berusaha untuk gantung diri tetapi digagalkan oleh iblis. Forgive me, Lord. Amort berlari ke bawah tanah, sedangkan Esquibel kembali mencari Romo Amort. Saat Amort ingin membakar dirinya, tiba-tiba ada cahaya dan Bunda Maria muncul di depan Amort. Saat berlutut di depan Bunda Maria, ternyata itu hanya tipuan iblis. Saat Esquibel menemukan Amort, iblis berkata sudah terlambat, temanmu sudah mati. Esquibel meminta Amort untuk melawan, kita hanya bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Aku tahu kau masih di sini Gabriel, ayo kita berdoa bersama. Sang iblis marah dan berkata Tuhan tidak ada di sini. Lalu Esquibel berdoa sambil memegang salib, seketika iblis meronta, lalu terpental. Saat menghampiri Amort, iblis mendorongnya dan berkata ini belum selesai. Adalah wanita itu muncul kembali dengan tubuh penuh darah, dan melemparnya ke kolam. Amort meminta Esquibel memakai medalinya, lalu ditempelkan medali ke kepala wanita itu dan meledak. Sedangkan Amort sekarang dicekik oleh iblis, Esquibel mengambil salib dan memberikan kepada Amort, ditempelkan salib itu di kepalanya lalu berkata, Amodeus, dalam nama Bunda Suci, lihat engkau di bawah Tuhan. Lalu iblis itu mental masuk ke dalam kolam dan berubah menjadi bara api dan musnah menjadi cairan hitam. Akhirnya mereka bisa mengalahkan iblis itu, kemudian mereka minum untuk merayakan kemenangan. Sekarang Amort dan Esquibel bertemu dengan Sri Paus,
Sri Paus berkata, kau membuat tengah khawatir, kadang terbang terlalu tinggi dekat dengan matahari. Gereja tidak akan melupakan perbuatanmu, Santo Michael pasti bangga, itu sebabnya Tuhan menempatkanmu di sini Gabriel. Dan Tuhan membuat keputusan bagus juga padamu, Romo Esquivel. Kongres akan meminta laporan penuh tentang Spanyol. Lalu Amort berkata supaya Kardinal Sullivan bisa menceritakan kepadaku bahwa iblis hanya ada di imajinasiku. Sri Paus berkata kalau Sullivan mengambil cuti panjang di Pulau Guam, dan yang menggantikannya adalah orang yang tepat dialah Romo Lumumba. Selamat datang di tempat paling suci, harta selama 12 abad, surat dari para santo dan rasul, sekarang Vatikan sudah membeli biara tersebut. Dan mensucikan kembali tanah itu. Julia dan anak-anaknya sudah kembali ke Amerika dengan selamat. Amodeus telah dikalahkan, tapi masih ada banyak lagi yang harus ditemukan. Kita akan tahu 199 situs di bumi tempat Tuhan tidak disambut. Kardinal menanyakan kepada Amort apakah akan menerima tugas ini. Amort berkata kalau ini tugas yang melebihi umur seorang pastor, tetapi kalau dua pastor sambil bertanya kepada Esquivel. Apa kau tidak melihat kalau ini adalah panggilan, bahwa kita harus melayani Tuhan? Ayo bekerja, kata Esquivel sambil berjabat tangan.